Kenapa ini Ibu pasiennya? Sakit perut, Dari kapan? dari 3 hari yang lalu habis makan pedes. Kenapa 3 hari lalu baru datang sekarang? Ya sudah, baring-baring dulu ya. Kami juga hilang sendiri sakitnya. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Namanya siapa Bu? Ini. Oke, perkenalkan Bu, saya Aan, perawat jaga IGD pagi ini. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, ini keluarga Ibu. Sekarang saya tensi dulu ya. Oke Bu, ini sudah saya DTP. Nah, kita istirahat di sini dulu, nanti dokter yang periksa dulu ya. Oke Bu, makasih ya. Perawat menunjukkan sikap berorientasi pelayanan dengan mengedepankan empati, keramahan, dan kesabaran. Pasien merasa dihargai dan didengar. Hai, jadi saya Nusul Fajrin yang akan membawakan video mengenai akuntabel. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai aturan, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menerima pemberian setelah melakukan pelayanan bentuk pelanggaran etika ASN, yang dimana berpotensi menjadi gratifikasi dan mencoreng integritas pribadi dan instansi. Nah, ini contoh yang benar. Menolak hadiah setelah melakukan pelayanan tentunya mencerminkan profesionalisme ASN, kepatuhan terhadap etika, dan juga komitmen menjaga nama baik instansi. Permasalahan pelanggaran nilai akuntabel dapat diatasi dengan menolak dan melaporkan pemberian setelah pelayanan, sehingga menjaga integritas pribadi, mencegah gratifikasi, dan memperkuat profesionalisme serta kepercayaan publik terhadap instansi. Pelanggaran nilai kompeten ditunjukkan kepada seorang pegawai yang tidak memanfaatkan waktu belajar dengan baik dan justru mengakses hiburan digital. Sikap ini menunjukkan kurangnya fokus, tanggung jawab, dan kesadaran untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang seharusnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN. Penerapan nilai kompeten ditunjukkan ketika pegawai fokus mengikuti proses pembelajaran, aktif menyimak materi, dan berupaya memahami isi pelatihan. Sikap ini mencerminkan kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menyesuaikan kompetensi dengan tuntutan pekerjaan demi memberikan kinerja yang lebih profesional. Pelanggaran nilai kompeten berdampak pada tidaknya optimal proses belajar, sehingga tujuan peningkatan kompetensi tidak tercapai dan berpotensi menurunkan kualitas kinerja. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan disiplin diri, mengelola waktu belajar secara efektif, serta membatasi akses hiburan digital saat pembelajaran berlangsung. Konsekuensi dan penerapan solusi tersebut adalah meningkatnya kompetensi, profesionalisme, dan kualitas kinerja pegawai, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Mbak, ini Mbak, ini pagi Mbak.
Dalam video ini terlihat pelanggaran nilai berakhlak yaitu adaptif ketika seorang pegawai menggunakan waktu kerja untuk bermain game. Tindakan ini menunjukkan kurangnya kesiapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, perkembangan teknologi, serta tuntutan tugas yang membutuhkan pemahaman terhadap sistem dan proses kerja yang baru. Penerapan nilai adaptif ditunjukkan ketika seorang CPNS membuka dan mempelajari aplikasi SIM-RS sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap sistem kerja di instansi. Sikap ini mencerminkan kemauan untuk belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, serta meningkatkan kemampuan agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan mendukung pelayanan kesehatan. Pelanggaran nilai adaptif dalam kasus ini berdampak pada terhambatnya proses penyesuaian diri terhadap sistem dan teknologi kerja seperti SIM-RS. Akibatnya, pemahaman terhadap alur kerja menjadi kurang optimal dan dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan waktu bermain game ke aktivitas pembelajaran sistem kerja, meningkatkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap teknologi, serta membangun kebiasaan belajar mandiri untuk memahami aplikasi yang digunakan di instansi. Konsekuensi dari pelaksanaan pemecahan masalah tersebut adalah meningkatnya kemampuan adaptasi CPNS, memahami terhadap aplikasi SIM-RS menjadi lebih baik, serta kinerja yang lebih efektif dan profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk di kolaboratif. Kolaboratif adalah sikap bekerja sama secara aktif, saling mendukung, dan berbagi peran untuk mencapai tujuan bersama. Pada video terlihat seorang rekan kerja bersikap acuh dan cuek, yang merupakan contoh perilaku kolaboratif yang salah. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, ini contoh yang benar, yaitu menunjukkan sikap peduli, bekerja sama, dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Jika nilai kolaboratif tidak diimplementasikan, kinerja tim tentunya menjadi tidak efektif dan rawan miskomunikasi, sehingga perlu diatasi dengan membangun komunikasi, kerjasama, dan saling mendukung antar rekan kerja. Tentunya penerapan nilai kolaboratif bermanfaat meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat kerjasama tim, dan mempercepat pencapaian tujuan bersama.